Selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari hari ke hari sampai dengan pagi hari ini. Tuhan senantiasa berkati kami. Berkatilah kami juga ya Tuhan dalam kami beraktivitas pagi hari ini. Sertai kami untuk merawat dan menjaga keselamatan yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Jemaat DKM Palur. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita merenungkan sedikit firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai 40, yaitu tentang kehidupan orang-orang fasik pada waktu itu. Sebagaimana sangat berpengaruh dalam beribadah, berkeluarga, maupun di dalam bermasyarakat. Rasanya seperti virus yang merusak sendi-sendi kehidupan umat Israel pada waktu itu. Dalam situasi ini, bagaimana caranya Raja Daud memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan memberi pengharapan, khususnya di dalam bangsa Israel menghadapi orang-orang fasik. Bapak Ibu Jemaat GKJ DKM Palur yang berkasih, apabila kita baca di dalam kitab Mazmur ayat 37 1 sampai 40, kita dapat melihat bagaimana cara hidup orang-orang fasik, yaitu diantaranya, 1. Mereka hidup dengan merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Satunya, jadi cara hidup mereka itu senantiasa setiap hari, setiap malam, bagaimana mereka dapat melakukan sesuatu yang bersifat jahat terhadap orang-orang benar. Kedua, merobohkan, membunuh orang-orang miskin dan orang-orang jujur. Itulah sikap orang fasik yang begitu kejam dan dahsyatnya. Ketiga, dengan penuh tipu daya, curang, jahat, sombong, durhaka. Kehidupan ini secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Sebagaimana cara hidup orang fasik di dalam memperoleh kekayaan dan keberhasilannya. Orang-orang fasik mencoba menekan, merusak, memfitnah, bahkan membunuh. Dengan kata lain, dengan berbagai cara dipakainya untuk mencapai tujuan. Suatu cara hidup yang benar-benar tidak berkenan di hadapan Allah. Dan tentu saja pada waktu zaman tersebut akan membuat orang-orang Israel merasa takut, cemas, khawatir, dan gelisah, bahkan putus asa. Merasa sudah tidak ada kekuatan, merasa sudah tidak ada penghiburan ataupun pengharapan, baik untuk beribadah, untuk berkeluarga, untuk bermasyarakat. Sebab virus-virus orang fasik ini sudah masuk di dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Israel. Dalam situasi inilah, melalui pujian Mazmurnya, Raja Daud mencoba menguatkan, menghibur, dan memberi pengharapan bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Melalui pujian Mazmurnya, Daud mengungkapkan
kekuatan iman dan pola pikirnya kepada bangsa Israel sebagai visi yang jauh ke depan dalam menghadapi orang-orang fasik pada waktu itu. Dan tentunya pola pikir dan kekuatan iman Raja Daud ini juga sangat berguna untuk waktu saat ini bagi kita yang sedang menghadapi masa pandemi. Adapun pola pikir dan visi Raja Daud di dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai 40 dapat kita ambil sebagai berikut. Pertama, janganlah kita iri hati, marah, panas hati terhadap apa yang dicapai orang-orang fasik, karena apa yang mereka miliki dan mereka capai adalah bersifat semu. Kedua, janganlah merasa takut dan cemas, khawatir atau putus asa dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita, sebab Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan apabila dia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menumpang tangannya. Dapat kita lihat di dalam ayat 23 sampai 24. Yang ketiga, bagi kita atau bagi bangsa Israel pada waktu itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Itulah suatu pola pikir dan suatu kekuatan iman dari Raja Daud untuk menghibur dan memberi kekuatan dan memberi pengharapan kepada kehidupan bangsa Israel ketika mereka dalam kondisi tertekan, ketika mereka dalam kondisi gelisah, ketika mereka dalam kondisi khawatir menghadapi kehidupan orang-orang fasik yang sangat berpengaruh dalam mereka beribadah, dalam mereka berkeluarga, ataupun mereka dalam bermasyarakat. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat PKJ Ndaken Palur yang terkasih. Dan bagaimana dalam kehidupan kita saat ini? Jika kita mau jujur, saat ini kita banyak diperhadapkan pada pribadi atau kehidupan masyarakat, keluarga yang merasa takut, cemas, khawatir, dan bahkan mungkin merasa putus asa karena adanya pandemi. Kekhawatiran tersebut mungkin sama atau sama pada saat bangsa Israel menghadapi kehidupan orang-orang fasik yang merusak pola pikir, merusak pengharapan bangsa Israel. Dan sebagai anak-anak Tuhan, jemaat PKJ Ndaken Palur, mari kita serahkan persoalan semuanya itu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan bertindak sesuai rencananya bagi kehidupan kita. Kita taati protokol kesehatan, jangan takut, jangan cemas, khawatir ataupun putus asa ketika kita menghadapi pandemi ini. Sebab Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita. Tuhan telah merencanakan kita. Saya ulang lagi, mari kita taati protokol kesehatan, jangan takut, jangan khawatir ataupun putus asa saat kita menghadapi pandemi saat ini. Sebab Tuhan telah menetapkan langkah-langkah kita.
Tuhan telah memiliki rencana yang indah bagi hidup kita untuk saat ini dan saat mendatang. Dan ketika kita diperhadapkan kondisi kesehatan, kondisi dalam kita beribadah, kondisi ekonomi kita, ataupun kondisi sosial kita, jangan khawatir atau cemas. Tuhan akan tetap menolong dan menopang agar kita tidak terjatuh selama hidup kita berkenan kepadanya, selama hidup kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sebab kita harus percaya bahwa Tuhan akan bertindak, dan rencana Tuhan, agenda Tuhan untuk orang yang berkenan tentunya akan indah. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat GKJ Daken Palu, demikian sapaan pagi saya, dan jika banyak sekali kekurangannya saya mohon maaf. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kehidupan kita. Haleluya. Amin.